apakah boleh kita mengangkat anak di mana anak tersebut masih dalam kandungan? Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Leninya adalah apakah ada kewajiban untuk mengakikahkan? Oke, kalau begitu sok atau kalau gitu tidak usah menunggu bertahun-tahun untuk bertanya ya Maya. Sok aja. Siapa yang mau nanya? Dan sini silakan Ibu. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Masjid Taklim Al-Ikhlas Kota Sukabumi. Tanya Mama yuk. Ayo. Udah sedih dulu. Kenapa? Ma, saya 10 tahun, kurang lebih 10 tahun berumah tangga. Belum dikaruniai anak. Terus beberapa tahun kemarin ada yang nawarin anak gitu ya. Minta diurus sama kita, masih dalam kandungan gitu. Suami istri. Terus mungkin ini udah takdir kali ya, saya urus, saya terima gitu. Dari umur 6 bulan, kontrakannya, makannya semua ditanggung gitu. Terus ditunggu-tunggu ternyata lahir prematur. Dan si anak dari klinik dirujuk ke rumah sakit karena anak sakit, bayinya sakit gitu. Terus dibawa pulang, di jalan di taksi itu meninggal di pangkuan saya gitu. Sekalian dirawat, diurus ya, dikubur, ditahlil biasa di rumah gitu. Terus yang saya tanyakan, apakah saya ada kewajiban untuk mengakikahkan gitu. Saya ada niat itu. Insya Allah diniatkan. Oke. Ibu Leni bertanya, ditakdirkan 10 tahun belum dikaruniai anak. Kemudian ada sepasang suami istri di kondisi mengandung, istrinya menawarkan jika nanti anaknya lahir, mangga kalau mau diurus. Akhirnya karena seperti itu akhirnya diurus, dibiayain kedua orang tua tersebut. Sampai akhirnya lahir anaknya tapi prematur. Ketika perjalanan pulang meninggal dunia. Pertanyaannya sebetulnya dua. Satu, apakah boleh kita mengangkat anak di mana anak tersebut masih dalam kandungan? Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Leninya adalah apakah ada kewajiban untuk mengakikahkan? Satu, punya anak tidak punya anak itu hak prerogatifnya Allah. Semua manusia pasti pengen anak. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Semua manusia normal pengen punya anak normal. Tapi punya anak tidak punya anak bukan hak kita. Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat As-Surah 49:50. Lillahi mulkus samawati wal ar yahluku ma yasa yahabu liman yasawi nasa wa yahabu liman yasa'u dzukura. Milik Allah lah langit dan bumi. Allah yang berkehendak. Kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya laki-laki perempuan, kehendak Allah. Yang keempat, kalau ada keluarga mandul, kehendak Allah. Jangan berontak. Ini takdir Allah. Kita hanya bekerja, berusaha diri berdiri dengan doa, serahkan kepada Allah. Kata Leni, 10 tahun sama nikah belum punya anak. Takdir Allah. Ada keluarga yang lagi hamil. Kalau ibu pengen punya anak, nih anak saya kasih. Saya yakin ada alasan. Apakah dia anaknya sudah banyak? Anak ketiga. Anak ketiga, oke. Okay. Apakah dia, maaf dalam tanda kutip, keluarga tidak mampu? Yes. Oke. Okay. Barangkali yang kedua ini. Karena dia keluarga tidak mampu, lihat Leni orang kaya. Kalau amal Leni, anak saya bahagia. Makan cukup, sekolah cukup, gizi cukup dan seterusnya. Maka mereka berharap semoga anak saya dirawat dengan Leni lebih senang, lebih bahagia. Boleh, silahkan. Yang tidak boleh dibunuh. Anda lihat dalam Bani Israel ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narjukuhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut dengan kemiskinan. Kau, anakmu aku yang ngasih rezeki. Begitu juga dengan kamu orang tuanya yang ngasih rezeki saya, kata Allah. Yang tidak boleh dibunuh. Orang tua tadi punya harapan.
Dirawat dengan Leni yang secara ekonomi mampu, berharap anaknya diurus dengan baik. Tidak masalah, boleh. Saking senangnya Leni, dikasih duit buat apa yang melahirkan. Begitu pulang, meninggal di taksi. Masya Allah, tidak masalah. Takdir. Likulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a hiruna sa'atan berastakdimun. Yunus 9. Semua umat bertemu dengan ajal. Kalau sudah datangnya waktunya ajal, tidak bisa maju sesaat. Nggak bisa mundur sesaat. Sedih Leni, wajar berharap punya anak. Tapi ini takdir. Ketentuan dari Allah. Nanya, boleh nggak saya akekahin? Silahkan. Karena orang tua yang tidak mampu, tidak bisa akekah. Leni sudah sangat pengen jadi orang tua. Silahkan. Di situ pahala sedekah Anda. Bulan Muharram kemarin bulan Muharram kemarin ngehol sekali gitu ya, baru sekali. Besoknya mimpi neta di saya mah. Maksudnya? Baru 1 tahun meninggalnya. Kemudian habis itu mimpi bayi tersebut lagi disusuin. Oke. Kenapa? Saking kesengsem. Mimpi itu ada dari Allah, ada dari setan, ada karena kesengsem. Saya yakin yang Leni mimpi karena kesengsem. Anda bersyukur kepada Allah karena pernah mendekap tuh anak. Saran saya, pengalaman saya juga. Jadi ambil yatim piatu atau ambil orang yang tidak mampu dirawat di rumah kita. Insya Allah itu pemancing buat kita. Ya. Jangan berkecil hati. Ya, lebih bagus lagi kok dari saudara ya Maya katanya. Betul, dari keluarga kita. Ya, nggak usah sedih. Terima kasih Ma atas pencerahannya. Ya, Assalamualaikum saya juga dulu 6 tahun warahmatullahi punya anak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan ada waktu yang tepat diberikan keturunan oleh Allah. Tapi walau bagaimana dia bersyukur. Ngedekap, membayangkan itu sudah nikmat yang luar biasa.